Oke, selamat malam buat semua pioners dimanapun berada. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Ini tadi Mang Adun OTW sebentar ke Twitter dan gak nyangka banget ada informasi yang bener-bener baru banget ini dari Dorisin, dan kata-katanya langsung kena banget. Masalah QWC, udah lama ya kita nggak bahas masalah QWC. Ini Dorisin menjawab ya dari seseorang yang nge-tweet itu. Dorisin atas nama Adolf Ijambo ya. Tuh. Beliau membuat tweet itu no KYC slot katanya. Jadi KYC slotnya tidak tersedia. Ya entah kenapa ya, tapi ini jawaban Dorisin asli gue kaget juga, nggak tahu mungkin karena Dorisin juga manusia biasa lagi pusing juga atau gimana ya, tapi setelah dibaca ya ampun, tapi bener banget gitu apa yang disampaikan sama Dorisin ini. Oke, kita baca sama-sama aja ya. Apa kata Dorisin? Katanya, harap diingat bahwa meskipun dengan open mainnet masih ada lebih dari 30 juta pengguna yang belum lulus QWC. Oke, karena QWC kita tahu ditargetkan sama Core Team kan baru 15 juta ya. Nah, sementara yang sekarang pengguna aktif Pi Network itu kan 45 juta. Berarti benar 30 juta lagi pengguna yang belum lulus QWC ya. Itu saya ingin menegaskan kembali bahwa tujuan utama Anda tidak boleh hanya terfokus pada QWC atau migrasi Pi. Selama Anda adalah orang sungguhan yang tidak melanggar kebijakan dengan menjual atau membeli Pi atau tanpa akun palsu dan script Pi Anda aman, script itu data diri dan sebagainya yaitu ya. Tujuan utama Anda adalah keberhasilan open mainnet dengan GCP. Hal ini karena ketika GCP mencapai harga yang seragam, open mainnet akan segera menyusul. Open mainnet dengan GCP berarti meskipun Anda belum lulus QWC atau bermigrasi saat open mainnet, Anda bisa segera menjadi jutawan atau miliarder. Namun jika jaringan Pi gagal, meskipun Anda telah lulus QWC atau bermigrasi, Anda tetap akan miskin. Asli gua berhenti nyesek banget lah pas di paragraf yang satu ini. Terpaksa gua ulang ya. Open mainnet dengan GCP berarti meskipun Anda belum lulus QWC atau bermigrasi saat open mainnet, Anda bisa segera menjadi jutawan atau miliarder. Namun jika jaringan Pi gagal, meskipun Anda telah lulus QWC atau bermigrasi, Anda tetap akan miskin. Sangat-sangat ironis ini ya kalimat Dorisin. Gue nggak tahu apa yang beliau tengah rasakan, tapi aslinya nyesek banget. Maksudnya gini, Dorisin kayak seolah-olah tuh udah capek kali ya ngejawab masalah keluhan soal QWC, kapan migrasi, kapan QWC, sehingga keluarlah kata-kata ini ya. Walaupun Anda sudah QWC katanya, tapi kalau Pi Network itu gagal tetap, maka kita akan miskin. Jadi jangan fokus ke QWC saja. Oke, tidak masalah ya, mungkin karena ini juga buat pembelajaran kita semua ya. Jadi khusus buat pioners Indonesia yang mungkin terhubung dengan Dorisin baik itu di Facebook ataupun Twitter, tolong Mang Adun mengingatkan di sini jangan nge-tag Dorisin kalau tidak ingin mendapatkan jawaban yang serupa. Ya, beliau orang sibuk, orang bijaksana dan sangat-sangat selektif. Sebenarnya banyak yang bertanya kepada beliau, tapi ya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu udah banyak dijawab juga sama Dorisin, itu kan. Itu kenapa ini mungkin untuk yang kesekian kalinya mungkin pikirnya Dorisin ngeluh mulu kan gitu belum. Entahlah ya, Mang Adun
nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya walau bagaimanapun Dorisin sudah capek mungkin seperti itu ya. Itu mau bagaimanapun beliau juga manusia biasa yang harap kita maklumi, tapi kata-kata beliau di paragraf yang ini itu ya harap atau patut diakui kebenarannya gitu, bahwasanya kalaupun kita sudah lulus QSI, tapi kalau misalkan open minded dan jaringan PAI itu gagal, nggak bisa apa-apa ya, kita akan tetap menjadi miskin. Tapi kalau misalkan kita pun belum lulus KYC atau migrasi, tapi kalau jaringan PAI itu sukses gitu loh, berkontribusi, ya itu akan kaya kita gitu. Caranya gimana Mang? Ya misalkan dengan minjem koin PAI temen dulu, kan seperti itu. Karena kan kita belum lulus QSI, belum bisa migrasi, ya gue pinjem dulu dong 1 koin. Nah pasti dikasih lah sama temen itu ya, kalau cuma 1-2 koin mah gitu kan. Bisa seperti itu ya maksudnya Dorisin di sini. Terpaksa Mang Adun jelaskan, takutnya pioner ada yang bertanya, oh, kita belum QSI Mang, gimana kita bisa membelanjakannya? Itu caranya seperti itu. Waktu dulu pernah ada obrolan ya di circle Mang Adun itu, jadi jawabannya seperti itu ya, kita pinjam dulu lah, punya saudara atau punya teman 1 atau 2 PAI, baru nanti setelah lulus QSI kita bayar. Misalkan pinjam 1 koin PAI, ya kita bayar 2 lah, tidak apa-apa, itu gratis kan, kita nambang. Itu mungkin ya maksud Dorisin. Oke, kita lanjut dulu deh. Asli gue kena mental ini sama bahasa Dorisin, kayaknya gimana gitu. Oke, ini kita lanjut. Saya juga ingin mendorong Anda untuk membuka hati dan fokus berkontribusi kepada masyarakat daripada hanya memikirkan diri sendiri. Aduh, ya mohon maaf Ibu Gisipi ya, maafkan kami yang banyak mengeluh itu. Dedikasi membawa keberuntungan, dan keberuntungan dapat membawa Anda QSI lebih awal ya, maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sudah banyak membantu orang lain ya, bersyukur dengan memanfaatkan apa yang kita punya, maka dengan bersyukur itu nikmat akan ditambah, ada keberuntungan. Nah keberuntungan itulah yang nanti mungkin hadiahnya bisa saja QSI ya, seperti itu. Semoga beruntung, kata Dorisin. Nah ini dari postingan Adolphe Ijambo ya. Ya belum sih sebenarnya, tidak salah, cuman mungkin lagi apa saja kali ya. Ya sebenarnya jawabannya Dorisin benar, cuman kayaknya kok nyesek banget gitu, nggak tahu gimana. Tapi ya memang nyesek nggak nyesek ya emang itu faktanya gitu, itu realnya seperti itu. Maka sakit dan tidak sakit tetap harus Dorisin sampaikan gitu loh tuh ya. Aduh, kalau waktu beberapa waktu lalu tuh sempet katanya ada pembahasan, yaitu akan dibuatkannya dompet multisig ya, kalau tidak salah, yang kabarnya itu yang manapun belum lulus KYC atau belum migrasi itu akan tetap bisa membelanjakan koin PAI itu loh, kabarnya seperti itu. Tapi sampai sekarang ya mungkin karena core team masih sibuk ya mempersiapkan segala sesuatu, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan lah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya, kita berharap yang terbaik saja. Oke, informasinya sampai di sini dulu lah. Madun agak jujur kena mental juga ini, walaupun sedikit ya, tapi ya mudah-mudahan kita jadi lebih termotivasi ya dengan apa yang disampaikan sama Dorisin. Itu benar adanya, mau tidak mau kita harus tetap berjuang gitu. Kalau misalkan tidak bisa berkontribusi secara materi, real, tenaga, pemikiran juga tidak apa-apa ya, tapi tetap jaga koin PAI. Kita jangan sampai mengecewakan core team yang sudah benar-benar bekerja keras gitu kan. Kita diberikan kesempatan nambang gratis ya. Semoga semuanya pioners ya tetap bertahan dalam keadaan ini. Mengadun harapkan seperti itu, karena ya untuk kita dan untuk semua orang banyak juga. Kita itu disebut perintis tuh ya karena kita lah yang mengawali perjalanan ini sampai akhirnya
kita bisa membuktikan bahwasanya Pi Network itu bisa menjadi mata uang dunia ya. Amin. Itu. Oke, thank you. Videonya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada informasi Pi Network lebih lanjut, Mang Adun informasikan lagi. Thank you buat semuanya. Tetap dalam keadaan apapun kita tetap saling mendoakan ya, sehat selalu, lahir batin lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Buat semuanya thank you, yang lekos juga yang baru gabung selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pioners, bye bye.